Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Anak-anakku, bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama dan demokrasi. Sebelum pelajaran ini dimulai, silakan kalian untuk berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran ilmu yang akan kalian dapat nanti bermanfaat untuk kalian semuanya. Dilanjutkan dengan mengabsen. Jangan lupa kalian ikut mengabsen dulu. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mari belajar Al-Quran, yaitu membacakan Quran surat Al-Fil dengan tartil. Nanti kita akan belajar bersama-sama untuk membacakan surah Al-Fil. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar membacakan surah Al-Fil, marilah kita awali dulu untuk membacakan ta'awud dan basmalah. Kalian ikuti ya dan dengarkan, dikasih contoh cara membaca ta'awudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian simak dan perhatikan cara membaca surah Al-Fil. Contohnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekali lagi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat keduanya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Sekali lagi, wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat selanjutnya, tarmihim bihijaratin min sijil. Sekali lagi, tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mempraktekkan belajar membaca surah, kita belajar dulu tentang ilmu tajwidnya, yaitu tata cara membaca Al-Quran.
Pada pertemuan kali ini, belajar tajwidnya kita akan membahas tentang mad tabi'i. Apakah mad tabi'i itu? Jadi, mad tabi'i yaitu bacaan yang panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi panjangnya 2 harokat. Lalu tanda dari mad tabi'i itu ada 3. Itu ada 3 tanda dari mad tabi'i. Yang pertama yaitu fathah menghadapi A atau huruf alif tanpa ada tanda bacanya. Ini tanda mad tabi'i yang pertama. Yang kedua yaitu kasroh. Kasroh menghadapi huruf ya sukun atau ya mati. Yang ketiga yaitu domah. Domah menghadapi waw sukun atau waw mati. Nah, anak-anakku sekalian, inilah tanda-tanda dari mad tabi'i. Apabila kalian membaca Al-Quran, bertemu fathah, bertemu menghadapi alif, terus kasroh menghadapi ya sukun, domah menghadapi waw mati, maka dibacanya harus 2 harokat panjangnya atau 2 ketukan. Ayo anak, semuanya paham? Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, silakan kalian simak lagi videonya ya. Nah, marilah kita praktekkan. Kita mencari tanda mad tabi'i sambil mempraktekkan, menghafal, membaca surah Al-Fil. Nah, dalam surah Al-Fil ini sudah diberikan tanda. Berikan tanda ada warna kuning, warna merah, warna hijau, dan warna ungu. Nah, coba kalian simak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba kalian perhatikan, ada warna kuning di sini. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Kalau kuning ini disebut madin. Tandanya fathah bertemu ya sukun. Terus di hanya di sini ada tanda fathah berdiri. Ini disebut dengan mad badal. Ini panjangnya 2 harokat sama dengan mad tabi'i. Ada warna huruf yang dikasih warna hijau. Ini disebut dengan alif lam qamariyah. Tanda alif lam qamariyah yaitu alif lamnya itu disukun atau dimati. Bi ashabil fil. Nah, di sini ada kalimat fil. Dalam kalimat ini ada tanda mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Nah, anak-anak, dikarenakan tanda mad tabi'i ini, di akhir ayat, maka berubah panjangnya menjadi 6 harokat. Bisa 5, bisa 4. Maka ini disebut dengan mad arid li sukun. Ayat selanjutnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, di sini ada tanda warna biru yaj'al. Nah, kalau ini dalam ilmu tajwid ini disebut qalqalah sugro karena di tengah kalimat ini disebut
Qalqalah sugro atau qalqalah kecil ya dibacanya. Lalu ada tanda lagi kai, ada dikasih tanda putih yaitu pi. Yang terakhir dikasih tanda warna ungu. Nah, di sini sudah ada keterangannya lagi. Anak-anak sekalian, karena kan sekarang kita belajar tentang mad tabi'i, coba kalian perhatikan huruf yang dilingkari warna putih. Huruf yang dilingkari warna putih ini, nah inilah yang disebut dengan mad tabi'i. Dibacanya 2 harokat. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini ada kalimat lil. Ini juga sama mad tabi'i, kasroh bertemu ya mati. Dikarenakan di akhir ayat maka berubah menjadi 6 harokat panjangnya, maka disebut mad arid li sukun. Maka setiap ada mad tabi'i di akhir ayat maka panjangnya berubah menjadi 6 harokat, disebut mad arid li sukun. Ayat selanjutnya anak-anak, wa arsala alaihim toiron ababil. Nah, di sini ada warna kuning alaihim, ada lagi warna kuning toiron, toi ya, toi ababil. Nah, di sini ada tanda warna putih lagi. Tanda putih ini disebut dengan mad tabi'i. Aba fathah bertemu dengan alif atau bertemu dengan a. Terakhir ini ada tanda mad tabi'i lagi. Tadi dikatakan apabila ada tanda mad tabi'i di akhir ayat maka berubah menjadi mad arid li sukun namanya. Panjangnya 6 harokat. Lalu ayat selanjutnya tarmihim bihijarotim min sijil. Coba perhatikan di sini keterangan-keterangannya dan huruf-huruf yang dikasih warnanya. Kalian perhatikan, kalian simak ya. Sengaja di sini dikasih keterangan-keterangannya supaya kalian lebih paham. Walaupun kalian sekarang lagi belajar tentang mad tabi'i. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang mad tabi'i. Lihat tanda putih. Warna putih di sini. Mihim ya, mi. Ini disebut mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kenapa? Karena asroh bertemu dengan ya sukun. Kasroh bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Ini disebut mad tabi'i. Bihim ini termasuk hukum mim mati. Nanti ya kita pelajari. Hanya sekedar pengetahuan saja. Ini disebut dengan ihfa safawi. Ja, nah ini ja. Ja ini fathah bertemu dengan alif, maka disebut dengan mad tabi'i. Yang terakhir, di sini ada tanda mad tabi'i lagi. Tadi ingat-ingat, apabila ada tanda mad tabi'i di akhir ayat, maka itu berubah panjangnya menjadi 6 harokat, disebut dengan mad arid li sukun. Ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di sini juga sudah dikasih keterangan sebagai pengetahuan saja ya, supaya kalian cepat belajar hafal tentang tajwidnya.
Baiklah anak-anak, itu tentang ilmu tajwidnya. Mungkin nanti kita belajar tentang yang lainnya. Sekarang kita belajar tentang mad tabi'i. Nah, mari kita praktekkan cara membaca surah Al-Fil. Tadi sudah dicontohkan cara membacanya, lalu sudah diterangkan tentang panjang pendeknya. Mari kita belajar untuk melafalkan surah Al-Fil. Dimulai dengan ta'awud. Mari sama-sama kita bacakan ta'awudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita belajar melafalkan surah Al-Fil. Kalian hafalkan ya apa yang seperti dicontohkan tadi, dan kalian belajar tentang panjang pendeknya. Anak-anakku sekalian, untuk sekarang ayo berlatih. Silakan kalian cari contoh mad tabi'i pada Quran surah Al-Fil dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Sekali lagi tentang mad tabi'inya saja. Silakan kalian cari dari ayat 1 sampai 5. Anak-anak sekalian, pertemuan kali ini menunjukkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.